Ibnu al-Muqaffa 720 sampai dengan 756 Masehi. Ibnu al-Muqaffa adalah penulis Arab yang berasal dari Persia. Dialah yang pertama kali melakukan penerjemahan dalam sejarah bahasa dan sastra Arab, baik dari segi isi maupun gaya ungkapnya. Penerjemahan itu mengakibatkan terjadinya dua hal yang sangat penting, yaitu pindahnya bangsa Arab dari kehidupan bergaya Baduy kepada kehidupan modern dan keterlibatan orang bukan Arab dalam bidang penulisan sastra Arab. Para pengikut nasionalisme yang menganggap bangsa bukan Arab lebih unggul daripada bangsa Arab telah gagal memberikan kesan bahwa kedudukan bahasa Arab sangat rendah. Mereka juga mengakui bahwa bahasa Al-Quran adalah milik kaum muslim, apapun bahasa asli mereka, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat Islam. Akan tetapi mereka menolak bahwa kaidah-kaidah bahasa Arab didasarkan atas apa yang dipakai oleh orang Arab Baduy, karena sama sekali tidak ada bukti yang bisa memperkuatnya. Misalnya seorang penyair yang berasal dari mereka. Jeleknya orang Baduy malah dijadikan penghujat bagi masalah yang muncul dalam bahasa. Bukti yang paling nyata menurut mereka adalah adanya penulis dan pelajar Islam mengatakan bahwa dirinya telah berbicara seperti halnya orang Baduy. Meskipun demikian, kehidupan umat, khususnya sejak awal zaman kekhalifahan Abbasiyah, telah jauh dari kehidupan Baduy. Orang-orang yang berpengaruh dalam daulah itu, yang sebagian besar berasal dari Persia, tidak merasakan adanya hubungan emosional dengan kehidupan Arab. Bahkan watak, nilai-nilai etika dan estetika pun berbeda. Orang-orang dinasti Abbasiyah berkat kemampuan mereka sendiri mampu berbicara seperti halnya orang Baduy. Akan tetapi mereka tidak pernah mengisi pikiran mereka yang modern dan kayu itu dengan berbagai gaya ungkap bahasa lama. Oleh sebab itu, mesti diadakan perubahan yang sangat mendasar bagi model ungkapan bahasa Arab. Bahasa Arab harus dikembangkan sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam kehidupan umat. Itulah suatu perubahan yang mungkin saja menyangkut pikiran dan makna yang belum pernah terbetik dalam pikiran bangsa Arab terdahulu. Ibnu al-Muqaffa adalah pakar dalam bidang yang satu ini. Dia menyisihkan bahasa Arab kuno dan membangun gaya ungkap bahasa Arab yang benar, mudah dan sederhana yang dapat mengungkapkan makna dan muatan kata. Dia mengadakan revolusi besar-besaran dalam bahasa Baduy kuno, berikut kosakata yang sesuai dengan dunia modern. Dia melakukan penyederhanaan langsung kepada yang dimaksud, maksudnya gitu. Penyusunan gramatika yang jelas, selain menghindari pemakaian kata yang banyak mengandung arti. Kemudian mengatur struktur pembicaraan, menghilangkan bentuk ungkapan takjub dan permintaan tolong, serta memilih kata yang mudah dipahami dan menghindari setiap yang muskil yang terdapat dalam bahasa orang Baduy. Ibnu al-Muqaffa berpendapat bahwa
Peniruan terhadap orang-orang terdahulu menjadi batu penghalang yang besar dalam perkembangan pemakaian gaya ungkap baru. Karena itu, dia memilih gaya ungkap yang bagus dan menarik, jelas, mudah dipahami, dan gampang disampaikan. Dia menghindarkan diri dari tabiat kasar dan rumit orang-orang Arab kuno, kemudian menggantinya dengan bahasa yang mudah, teratur, dan jelas. Gaya bahasanya biasa tetapi mudah dipahami dengan cepat. Gaya bahasa Ibnu Al-Muqaffa diikuti oleh orang banyak dan dipakai dalam dunia sastra oleh para sarjana penulis di dunia Islam. Karena pendidikan Ibnu Al-Muqaffa banyak diperoleh dari Persia, dia sendiri sangat condong kepada Persia dan ingin menghidupkan umatnya dengan menyebarkan sastra, politik, dan sejarah mereka. Maka tidak aneh bila buku-buku Ibnu Al-Muqaffa adalah buku yang mula-mula dipengaruhi oleh sastra asing dengan memperluas makna dan konsepnya. Dia banyak menerjemahkan buku dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dialah yang pertama kali menyerukan penyatuan pemikiran yang tumbuh dari kerjasama, tanggung jawab, dan saling pengertian antar generasi, lintas waktu di antara umat timur yang bermacam-macam. Hal yang sama kemudian direalisasikan oleh peradaban Islam dengan sangat baik setelah dia tiada, yaitu ketika peradaban Islam mulai hidup kuat dan sangat berpengaruh dalam kehidupan berbagai umat dan bangsa. Keelokan hasil terjemahannya dapat dikatakan belum pernah ada pada zaman sebelum atau sesudahnya yang mampu menerjemahkan karya sastra ke dalam bahasa Arab, yang tidak terasa sama sekali bahwa karya sastra itu berasal dari bahasa asing. Karya terjemahannya merupakan pertanda bahwa kedalaman bahasa Arab mudah dicerna dan enak dibaca. Buku penting yang dia terjemahkan adalah Kholila dan Damina, yang mampu memasuki ruang kesadaran bangsa Arab dan mampu mempengaruhi pikiran mereka. Sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh buku-buku yang lain selain Al-Quran dan buku Al-Fulayla wa Layla. Kemudian buku ini dicetak berkali-kali di dunia Arab sejak cetakan pertama hingga zaman kita sekarang ini. Di beberapa negara buku ini dijadikan sebagai buku wajib di sekolah, sehingga tidak ada satupun cendekiawan yang atau pelajar yang belum pernah menelaah atau membaca buku itu sebagian ataupun keseluruhannya. Bagi buku Kholila dan Damina telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 20 bahasa. Semuanya kebanyakan diterjemahkan dari terjemahan bahasa Arab yang dilakukan oleh Ibnu Al-Muqaffa. Banyak penulis yang sangat terpengaruh oleh gaya sastra Arab karena mengikuti Ibnu Al-Muqaffa, baik dari segi gaya ungkap maupun cara mengkritik kondisi politik dan ketimpangan sosial pada masa itu, saat kebebasan mengungkapkan pendapat sudah tidak ada tempatnya. Ibnu Al-Muqaffa menginginkan agar dirinya memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik yang bobrok pada masa pemerintahan Abbasiyah dengan cara membandingkannya dengan tatanan politik yang sangat bagus di Persia. Pemikirannya yang asli ini banyak membawa hasil yang baik. Dialah orang yang pertama kali menjelaskan bahwa kemuliaan akhlak kadangkala datang dari pemikiran dan filsafat, selain datang dari agama.
Jadi menurut pendapatnya, orang-orang yang berakhlak, tingkah lakunya, budi pekertinya pasti sesuai dengan agama dan filsafat. Dia sangat bangga bahwa dia berakhlak karena berfilsafat. Ansih jika seseorang mau melakukan perbuatan yang mulia, pasti dirinya akan mencapai derajat yang tinggi dan terhormat. Kalaulah perbuatan mulia itu tidak dianjurkan oleh agama, manusia tetap harus melakukan perbuatan yang mulia. Ibnu Al-Muqaffa adalah cendekiawan yang beradab, bukan seorang ahli agama atau ulama sebenarnya. Jikapun tulisannya menyinggung persoalan iman, dia tidak pernah menguraikannya dari sudut agama. Jika dia berbicara tentang akhlak, dia memberi penjelasan dan uraian secara rasional saja. Hampir tidak pernah mempertahankan pendapatnya dengan memakai dalil dari ayat Al-Quran ataupun hadis. Ibnu Al-Muqaffa ternyata dihukum mati pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur karena dituduh zindik. Apa itu zindik? Zindik ya Islam tapi menyembunyikan kekafirannya, begitu sih dalam bahasa ya. Atau zindik itu adalah yang berbau kotoran dan dia berbahaya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia dihukum mati akibat suratnya yang dikirim kepada khalifah yang dikenal dengan nama Risalah As-Sahabah. Kenapa? Karena surat itu mengkritik tatanan hukum yang berlaku pada saat itu, selain menunjukkan jalan keluar untuk memperbaiki tatanan yang ambruk itu. Dia dijatuhi hukuman mati ketika berusia 36 tahun. Masih muda ya. Sobat, terima kasih masih setia menemani. Mudah-mudahan puasa di bulan suci Ramadan ini pada dikasih keberkahan dan menambah perbendaharaan ilmunya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan hilaf bagi kalam kami. Dan kebaikan, adapun kelebihan dan kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.